Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini ngaji malam ini agak spesial. Yang pertama karena barengan sama sepak bola. Iya, ini sesuatu yang berat nih kalau sepak bola itu. Ya, oke. Dan tidak harus dianggap yang nonton sepak bola lebih jelek daripada yang datang ngaji. Karena menyimpulkan semacam itu tidak sesederhana kelihatannya. Kalau yang nonton sepak bola itu yang ada pahalanya yang nonton sepak bola. Mungkin harusnya sekarang slide-nya bukan itu, tapi kita nonton live. Nah, nanti jam 9 kita mulai lagi ngajinya. Oke, nanti update skor ya, sudah berapa-berapa. Malam ini kita nyampe ke sesi komunikasi yang ketiga. Saya ambil intercultural communication. Sengaja saya ambil tema ini, meskipun tema ini sebenarnya mungkin agak sangat bau kampus. Yang saya sasar sebenarnya interkulturalnya. Mumpung dekat sama 17 Agustus. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selama ini kita sadar bahwa cirinya orang Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar bahwa kita macam-macam. Kalau tentang bahwa Indonesia itu plural, hidup ini plural, macam-macam, itu insya Allah semua orang sadar dan menerima. Problem utamanya adalah kalau ngerti bahwa hidup itu macam-macam, selanjutnya bagaimana? Yang selanjutnya bagaimana ini yang tidak semua orang pinter. Kalau sekedar menerima bahwa realitas itu plural, kehidupan itu plural, ya insya Allah susah orang membantah bahwa hidup ini plural. Kecuali filsafat. Kalau filsafat dia bisa bilang bahwa hidup itu sebenarnya satu. Sufi juga begitu. Tapi secara sosiologis, antropologis, sosial, budaya, politik, ekonomi, diakui atau tidak bahwa hidup kita ini macam-macam, plural. Agama juga macam-macam, suku juga macam-macam, ras macam-macam, golongan macam-macam. Makanya di kita diwanti-wanti jangan sara. Maksudnya jangan sara itu bukan berarti kamu nggak boleh ngomong sara. Gak boleh ngomong tentang suku, gak boleh ngomong tentang ras, tentang agama, yo boleh. Awas keliru. Kadang-kadang orang kalau ada ngomong tentang agama, ya gak usah ngomong agama, sara. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya jangan sara itu, jangan mendiskriminasi orang, jangan melecehkan orang, jangan meminggirkan orang dengan dasar perbedaan sara, perbedaan suku, agama, ras, golongan. Maksudnya itu bukan kok setiap ngomong tentang suku, ras, golongan tidak boleh. Nanti anak sekolah itu ngomongnya banyak saranya. Anak kampus itu tiap hari ngomong sara. Kalau kalian kan paling ya ditambahi nggak cuma sara tapi saru. Nah itu loh, kalau ngomong tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu melecehkan, mendiskriminasi, meminggirkan orang, memaki orang dan seterusnya atas dasar perbedaan
sara, itu yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa orang ngomong sara kalau konotasinya, konteksnya tidak untuk konflik. Maunya itu. Jadi awas keliru. Oke, jadi itu tadi semangatnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Makanya intercultural communication, komunikasi interkultural. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah dapat tafsir jauhnya. Itu kan ngambil dari Sutta Soma. Sebenarnya ketika kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu muncul di Sutta Soma, arahnya adalah sinkretisme agama Siwa dan agama Buddha. Mojopahit itu kan nanti terkenal khas, dia punya jalur agama yang khusus namanya agama Siwa Buddha. Ini unik. Siwa itu ya Hindu. Kalau di kita kan hari ini kita bisa agama Hindu sendiri, agama Buddha sendiri. Tapi zaman Mojopahit itu ada semacam sinkretis namanya Siwa Buddha. Kok bisa katanya Amputan Tular? Ya bisa saja. Ya Siwa sama Buddha itu memang dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya baik. Kalau bahasamu kemarin ketika ngomong spiritualitas, ya intinya hakikatnya sama. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bismillah kita lihat menyikapi keragaman. Yang pertama kita lihat dulu manusianya. Ada tipe-tipe manusia. Ada psikolog namanya Otto Rank. Katanya Otto Rank, manusia itu ada 3 jenis. Model manusia menghadapi budaya keragaman di tengah komunitasnya. Ada manusia yang cirinya adaptif, ada manusia yang cirinya neurotik, ada manusia yang cirinya kreatif. Yang adaptif ini orang yang cepat sekali beradaptasi. Baru kenal sehari langsung akrab. Baru di Jogja sehari sudah merasa kerasan luar biasa. Itu orangnya adaptif. Sudah tidak mau pulang, sudah. Nah itu adaptif, namanya cepat. Ganti kos bolak-balik santai aja, seneng pokoknya wis kerasan. Nah, itu tipenya adaptif. Kan ada yang susah sekali beradaptasi. Kebalikannya adaptif itu neurotik. Kalau neurotik ini susah beradaptasi. Jadi yang dipikir dirinya sendiri terus. Tidak bisa, pokoknya yang lain harus manut dirinya. Nah, itu neurotik. Ada lagi kreatif. Kalau kreatif ini agak gabungan antara adaptif dan neurotik. Dia paham tentang masyarakatnya, bisa beradaptasi, tapi dia tidak manut begitu saja. Dia bisa menciptakan standar-standar kebenarannya sendiri, malah orang lain yang bisa manut dia. Nah, itu tipe orang kreatif. Misalnya kalian satu kos berdua apa berempat. Kalau orang adaptif, begitu masuk dia bisa langsung klik sama siapa saja. Kalau orang neurotik, kliknya lama. Kalau orang kreatif, dia yang dikliki. Orang ingin ikut kamu. Misalnya, enaknya malam ini makan di mana ya? Nah, itu usulmu yang diterima. Malam kayak gini, enaknya di angkringan saja, sesuai kondisi ekonomi kita. Oh ya wis, aku manut misalnya. Nah, itu kreatif. Kamu bisa bikin standar sendiri, yang lain ikut. Orang adaptif begitu dikasih begitu, ayo ya ke angkringan. Oke, aku ikut, di mana saja aku bisa kok. Beda sama yang neurotik. Kalau yang neurotik bingung dewe. Mau sih di angkringan, memang cocok sama kantongnya, tapi gimana ya? Nah, suwi deh. Nah, itu neurotik. Jadi, ya kamu sendiri, kamu teliti dirimu sendiri. Kamu ini orang yang gampang nyambung ataukah susah nyambung,
ataukah kreatif? Orang adaptif itu nanti bisa gonta-ganti partai santai aja. Sekarang partai A, besok partai B. Wah, tipenya adaptif. Ya, kalau neurotik bingung dia, dikeluarkan dari partai stres, itu neurotik. Kalau kreatif bikin partai sendiri nanti yang lain biar ikut. Oke, jadi tipe-tipe ini nanti menentukan dalam komunikasi. Orang yang adaptif itu cepat tergabung, cepat masuk dalam komunitas dan bisa bergaul dengan nyaman, berkomunikasi dengan lancar. Kalau neurotik biasanya lama. Sudah berpuluh tahun di Jogja masih susah saja. Makan gudeg tidak cocok, makan bakpia tidak suka, makan geplak giginya sakit. Neurotik itu susah. Atau kreatif. Kalau kreatif itu makan gudeg tidak cocok, ya dia bikin versi sendiri gudeg yang kayak Jawa Timuran misalnya. Nah, itu kreatif itu. Jogja suka manis-manis, bikin gudeg yang tidak manis, gudeg yang pahit misalnya. Nah, itu kreatif namanya. Jadi, ya kamu cermati dulu dirimu. Ada di tipe mana? Orang hidup sebenarnya butuh kadar tertentu dari tiga-tiganya. Orang yang terlalu adaptif biasanya nanti hidupnya kayak minggu lalu ya, berada dalam kerumunan. Dia tidak kelihatan. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Di level tertentu dia bisa jadi oportunis. Atau tidak punya identitas. Kehilangan identitas, terlalu cair. Jadi kita butuh bermasyarakat tapi tetap harus punya individualitas. Kebalikannya orang neurotik. Kalau orang neurotik dia susah beradaptasi, identitasnya kuat, tapi dia tidak bisa bersosialisasi. Yang dipikir hanya dirinya terus. Aku terus. Orang lain dianggap tidak ada. Itu neurotik. Kalau kreatif, ini orang ini bagus. Tapi kalau dia terus-terusan kreatif, nanti jatuhnya juga kehilangan adaptifnya. Perjuangan untuk jadi kreatif terus-menerus itu berat. Karena untuk jadi kreatif kamu harus memulai dari adaptif tapi tidak kehilangan neurotik. Lahirnya kreatif. Oke, jadi ya kamu cermati mana porsi paling besar dalam dirimu. Seharusnya level-level intelektual kayak kalian adanya di kreatif. Bukan follower, tapi trendsetter. Kalian yang harusnya bikin tren. Tapi kok isinya follower semua, ya berarti eman-eman. Kamu berarti kelompoknya adaptif. Jadi hanya ikut apa yang terjadi di sekelilingmu. Ya coba kamu cek Instagrammu, kamu cek Facebookmu, Twittermu. Berapa juta kamu follow dan berapa banyak kamu di follow back. Ya, nah itu sekarang parameternya itu ya. Oke. Jadi itu katanya Auto-Rank. Ini nanti menentukan dalam komunikasi. Problemnya ini, kenapa harus diatur? Karena jangan sampai jatuh ke sini. Prejudice, etnosentris, stereotype, dan diskriminatif atau diskriminasi. Prejudice itu suudzon. Itu definisinya panjang, kamu baca sendiri. Tapi prejudice itu suudzon. Belum sudah menganggap jelek. Oh, kalau orang itu alah mesti nanti. Nah, itu biasa, itu namanya prejudice. Kamu pokoknya sebelum lihat kenyataannya kamu sudah nganggap negatif. Itu namanya prejudice.
Meskipun mungkin isinya memang begitu jelek, tapi kamu tidak boleh memvonis di awal. Kalau divonis di awal namanya prejudice. Ngaji filsafat, hati-hati mesti sesat besok. Itu prejudice. Bahwa besok mungkin sesat beneran, itu kan besok. Bukan sekarang. Ya, sekarang belum kelihatan. Ya. Jadi itu namanya prejudice, tidak boleh. Jadi kecuali sudah ada kenyataannya. Prejudice itu kalau dalam bahasa agama bisa disebut fitnah, suudzon, itu prejudice. Karena tidak nyata, negatif dianggap nyata. Terkecuali kalau sudah jelas sesatnya, kenyataannya sudah sesat, tidak apa-apa disebut, oh itu sesat, oh itu bukan prejudice namanya. Kayak yang sekarang rame itu apa? Kerajaan ubur-ubur. Oh itu pinter ya. Lu gitu pengikutnya banyak loh, aku heran. Itu saya tidak tahu kerajaan ubur-ubur itu logikanya dari mana. Jangan-jangan penggemar SpongeBob itu. Oh no, aliran pakai kerajaan ubur-ubur. Oke. Mungkin saking sumpahnya, saking judeknya melihat situasi di sekeliling terus mengalami semacam halusinasi. Mungkin. Oke. Terus itu prejudice ya. Kalau itu sudah jelas sesat. Itu ideologinya agak unik-unik. Tadi saya baca ada bahwa Nabi Muhammad itu perempuan, bahwa yang kayak gitu. Yang kedua, etnosentris. Etnosentris itu menganggap jelek karena afiliasi kelompok. Orang mana? Madura. Madura mesti ngono kayak gayane. Itu etnosentris. Orang mana? Eropa. Eropa mesti seks bebas ya kan? Orang sana mesti ateis. Itu namanya etnosentris. Orang mana? Saya orang Papua Nugini. Saya orang Afrika. Afrika mesti orang hitam-hitam belum beradab. Itu etnosentris. Kamu tuduh karena kebudayaannya, karena etnisnya, terus kadang kamu merasa lebih tinggi, lebih baik. Itu namanya etnosentris. Ini juga penyakit dalam hubungan antar budaya. Ada lagi stereotip. Kalau sebenarnya ini kayak etnosentris, cuma lebih luas. Etnosentris itu karena etnisnya. Stereotip itu ya anak yang belajar filsafat itu mesti hidupnya kacau, tidak karu-karuan, tidak pernah mandi, rambutnya gondrong. Itu stereotip. Aktivis itu mesti lulusnya sampai semester 14 tidak lulus-lulus misalnya. Itu stereotip. Begitu lihat aktivis, halah kamu mesti nanti lulusnya lama, percaya aja. Itu namanya stereotip. Jadi menganggap jelek orang karena statusnya. Padahal mungkin tidak begitu. Itu sama kayak prejudice tadi. Faktornya nggak cuma karena kelompoknya kalau dia gagal, kalau dia lulusnya lama. Tapi sejak awal sudah kamu klaim bahwa karena kelompoknya. Oh kalau partai itu mesti begini, kalau partai ini mesti begitu. Itu namanya stereotip. Begitu ketemu orang dari partai apa mas? Dari partai ini. Mesti. Itu stereotip. Oke. Termasuk yang stereotip, yang pakai cadar mesti begitu. Yang pakai sarung mesti ini. Yang pakai jenggot mesti, itu stereotip. Hati-hati. Tidak boleh jatuh pada stereotip. Yang terakhir, kalau ini sudah tindakan diskriminasi. Berdasarkan prejudice, berdasarkan etnosentrismu, berdasarkan stereotipmu, terus kamu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu namanya sudah diskriminasi. Yang kulitnya hitam duduk di belakang ya, yang depan yang mulus-mulus saja. Itu namanya diskriminasi.
Yang pinter-pinter di depan, yang tidak pinter di belakang. Nah, itu namanya diskriminasi. Jadi tidak boleh stereotip, etnosentris, prejudice yang diwujudkan, yang jadi sumber terus melahirkan ketidakadilan. Itu namanya diskriminasi. Oke. Yang cantik-cantik saya antar, kalau tidak cantik tidak. Itu diskriminasi. Sama-sama temen ya, kalau sempat ya diantar. Cuma ya kalau ada yang cakep sama jelek sama-sama minta diantar, ya diantar semua gantian. Ya yang cantik dulu, nanti kalau tidak capek ya yang. Oke, itulah gayamu kan ngono. Kalau yang tidak cakep minta bareng mas gitu. Aduh, ada kuliah tambahan. Itu namanya diskriminasi. Terus ini masalahnya ya. Jadi kenapa kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Jangan sampai jatuh ke situ. Kalau kamu tidak percaya, coba ceklah semua konflik sosial yang terjadi. Pasti diawali dari itu. Pasti ada itunya. Apakah itu konflik antar agama, intern agama, antar budaya, intern budaya, pasti ada unsur awalnya prejudice, etnosentris, stereotip, dan muncul tindakan yang diskriminatif. Oke, terus isinya apa? Kamu punya kompetensi budaya untuk komunikasi interkultural itu, kamu harus menguasai situasi dan menguasai dirimu sendiri. Menguasai situasi, ya. Menguasai dirimu sendiri itu berarti menguasai 1, 2, 3, 4, 5 aspek. Knowledge, effective, 2 aspek sebenarnya. Yang efektif itu isinya 3, itu kurang kesana anunya. Motivation, attitude atau behavior, dan psychomotorik. Attitude itu perilaku, behavior itu watak. Jadi afeksi isinya motivasi, perilaku atau watak, dan penerjemahan motivasi dan perilaku namanya psychomotorik. Kita jelaskan satu-satu. Menguasai situasi itu berarti menguasai 4 hal. Yang pertama, peka terhadap situasi. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kapan harus mengkritik, kapan harus memuji, kapan harus mendiamkan. Itu namanya peka. Jadi ngerti situasi. Waktunya orang senang-senang menang, ya mungkin kritiknya nanti dulu, biarkan senang-senang dulu, besok baru ngomong kritik. Waktunya orang sedih, ya nanti dulu jangan dikritik dulu, biar tenang dulu hatinya baru kita kritik. Ini namanya peka situasi. Tidak bisa Pak, saya ini filosof, yang benar akan selalu saya omongkan. Loh, jangan dulu, lihat situasi dulu. Memungkinkan nggak daripada kamu capek-capek ngomong dan tidak ada hasilnya? Kenapa? Situasinya tidak pas. Jadi paskan dulu situasi. Yang kedua, sadar akan posisi sosialmu di tengah komunitas. Kamu itu apa dan siapa? Harus ngerti. Kamu boleh punya pendapat tentang apa hari ini yang ramai, cawapres misalnya, tapi kamu harus sadar dalam konstelasi persoalan cawapres ini kamu ada di mana. Saya Pak, sebagai mahasiswa semester 1 ingin ya tidak apa-apa kamu ngomong gitu, cuma tidak ada gunanya. Kenapa? Posisimu. Gitu loh. Jadi mungkin dengan posisimu yang semacam itu, kalau kamu tiba-tiba ngomong, tidak ada orang dengar. Kalau ingin suaramu didengar, sampaikan aspirasimu itu pada
rektormu, misalnya biar rektormu membawa ke Jakarta ketemu sama presidennya dan seterusnya. Itu baru ada gunanya ngomong. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong terus ingin didengarkan, seluruh orang Indonesia harus tahu pendapat saya ini. Wong kamu didengarkan aja ndak. Kenapa? Posisimu sebagai apa? Hari ini kan hampir semua orang jadi komentator. Ono apa wae dikomentari, apa yo ndak kesel. Sadari saja posisimu ada di mana. Gitu loh. Kalau kamu ingin suaramu didengar, ya bercita-citalah atau sekarang jadilah wartawan ngono wae. Wartawan majalah yang besar terus. Kayak ya mungkin dilatih mulai sekarang, kamu nulisnya di surat pembaca misalnya. Punya pendapat tidak apa-apa. Pokoknya kesadaran akan posisi itu penting. Karena ya salah posisi juga bahaya. Kalau di rumah kamu sebagai anak, kalau di kampus kamu sebagai mahasiswa, kalau di kos-kosan kamu sebagai teman. Nah ini kan posisi. Di kos-kosan kamu memposisikan diri sebagai mahasiswa, misalnya nanti temanmu sak kamar mau anggap dosen, kan nggak cocok. Ya kan? Di rumah harusnya jadi anak, kamu merasa jadi bapak. Ini bapakmu lah bingung nanti. Harus ngerti posisi dalam komunikasi. Nah, itu nanti berhubungan dengan yang ketiga, kesadaran antar tentang relasi. Hubunganmu sama dia apa? Kamu kok peduli amat sih sama yang kulakukan? Emangnya kita pacar? Nah, itu relasi. Jadi harus jelas. Emangnya kamu apaku? Nah, itu kan relasi namanya. Kamu sudah capek-capek, bantu macam-macam. Ternyata jawabannya emangnya kamu apaku? Nah itu ya. Jadi salahmu dewe, kamu ndak punya unsur situasi tadi. Dan juga pahamilah partikular, situasional, konteks. Iya sih, secara posisi, secara relasi mungkin begitu, tapi ini khusus. Harusnya di kos-kosan teman ya teman. Tapi ini khusus ketika kamu belajar tidak paham-paham, terus tanya ke temanmu, wah sekarang temanmu jadi dosen. Itu namanya partikular, situasional, konteks. Ada situasi yang sangat khusus. Gitu loh. Harusnya kita cuma teman, tapi ini ada undangan jagung. Kalau nggak bawa pasangan nggak enak. Sementara ya, nah, itu contohnya partikular, situasional, konteks. Ya nanti kalau sudah selesai yo, yang teman kembali ke teman. Oke. Atau yo kalau nggak terima yo bayar lah, disewa. Jadi pasangan wisuda sewaan misalnya, nah, itu unsur situasi namanya. Terus nah, unsur individual sekarang. Yang pertama knowledge. Kamu harus paham. Harus punya pengetahuan kayak tadi tentang dirimu, tentang yang lain, tentang situasinya. Kondisi masyarakat yang kamu hadapi, norma-norma yang ada di sana. Yang itu mungkin beda dengan norma-norma yang ada di sini. Kalau di luar negeri, orang nyebrang di jalan itu meskipun harus jauh, dia tetap milih penyeberangan atau yang legal. Tapi kalau di sini, meskipun di sana ada penyeberangan, pokoknya kamu mau nyebrang di mana lewat aja. Itu budaya namanya. Orang Barat mungkin kaget-kaget. Tapi kalau kamu di Barat mungkin juga kaget-kaget, ngeruneng. Nah, tapi itu budayanya begitu. Jadi tidak sama. Nah, harus paham situasi yang dihadapi, norma-norma dan aturannya. Harus punya knowledge. Terus motivasi. Motivasi ini ya pendorongnya, biasanya emosinya yang pas, nanti lahirnya niatnya. Kalau dalam agama ya motivasi lebih dekat ke niat. Motivasi mempengaruhi caramu berkomunikasi. Gitu. Apa motifmu dekat-dekat sama orang itu? Itu kan berpengaruh.
Ada yang, oh enggak, biar temanku banyak aja. Atau biar dia jadi pacarku aja. Atau itu nanti cara melahirkan gaya komunikasi yang berbeda. Kondisi emosi, kondisi motivasi mempengaruhi komunikasi. Ngaji ini motivasimu apa? Ngerti filsafat? Atau daripada nganggur? Atau tren? Atau nyari kopi? Atau ya Fian bisa begitu. Kebetulan ada yang dilirik di sini atau ya, macam-macam. Itu motivasi menentukan tindakan. Motivasi bisa turun, tidak kuat. Kalau motivasi tidak kuat, tindakan juga tidak serius. Sebabnya secara umum 3. Karena kamu tidak tahu. Jadi tidak termotivasi. Orang yang tidak tahu betapa pentingnya ngaji filsafat itu motivasinya beda dengan yang tahu pentingnya ngaji filsafat. Orang yang tidak tahu enaknya nonton sepak bola langsung di lapangan, beda semangatnya nonton sepak bola dengan yang tahu. Jadi tahu menentukan motivasi. Kamu kan kadang heran, itu mau-maunya nonton sepak bola sampai segitunya. Loh itu seneng mereka. Kamu tidak tahu aja. Kamu tidak paham motivasinya dia. Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Jadi motivasi itu kuncinya ya pengetahuan. Yang kedua, tidak srek, tidak cocok. Ini juga menurunkan motivasi. Tidak nyaman. Bukan passion saya Pak itu. Itu tidak nyaman berarti. Katanya orang-orang sih enak, tapi bagi saya kok biasa saja. Malah saya cenderung tidak suka, itu tidak nyaman. Motivasi pasti juga turun. Atau karena situasi tertentu. Sedang pusing misalnya, yang semula jadi suka, bisa jadi tidak suka. Sedang marah misalnya, yang semula suka jadi tidak suka. Sedang sangat sedih atau sangat gembira, itu kan situasi tertentu. Yang semula termotivasi jadi tidak motivasi. Semangat-semangat ingin menyelesaikan studi, lihat, wah teman saya sudah wisuda sekarang malah bingung, Pak mau ngapain lagi. Wah, motivasimu turun. Kenapa? Ada peristiwa. Temanmu yang sudah wisuda sekarang malah mau pulang gimana, tidak pulang itu ngapain. Nah, itu terus terjadi demotivasi. Nah, terus harusnya kamu mau lulus, jadi sekarang ragu lagi. Tidak termotivasi. Itu unsur individual. Motivasinya harus kuat. Nah, attitude atau behavior, itu tadi yang saya jelaskan. Toleransi. Jadikan toleran alasnya hubungan antar budaya. Pokoknya mentalmu siap aja kalau ada orang berbeda dengan dirimu. Itu namanya kamu punya mental toleran. Banyak orang yang tidak siap. Orang yang ngerti teori-teori psikologi, orang yang ngerti teori-teori sosial, antropologi, mungkin nggak terlalu kaget lihat tadi tiba-tiba kok muncul kerajaan ubur-ubur misalnya. Itu mungkin ada problem psikologi yang gabung sama problem ekonomi, mungkin yang gabung sama problem budaya dan nilai-nilai dan seterusnya. Nah, itu kalau wawasanmu luas, pengetahuanmu luas, kamu lebih mungkin toleran. Yang kedua, empati. Empati itu walk in another person's shoes. Memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku kayak dia, mungkin aku lebih parah dari dia. Itu empati namanya. Seandainya posisiku kayak dia, punya keyakinan A tapi disesat-sesatkan, mungkin aku itu namanya empati. Jadi kalau toleran itu kamu masih jadi dirimu, cuma kamu biarkan orang jadi dirinya. Kalau empati itu kamu membayangkan dirimu jadi dirinya. Itu namanya empati. Kamu posisikan dirimu di posisinya dia. Ya kayak tadi misalnya beribadah hari Minggu tidak pernah kerja bakti. Seandainya aku
Kok tiba-tiba ada wahyu bahwa sholat Jumat itu diganti hari Minggu? Nggak jadi sholat Jumat berarti ya, sholat Minggu berarti. Aku mungkin ya nggak ikut kerja bakti, ya mending ke masjid, wong itu wajib. Misalnya, itu namanya empati. Seandainya aku kan kayak gitu. Nah, orang yang pinter empati itu biasanya enak, mampu untuk melakukan komunikasi interkultural. Yang ketiga, non-judgmental. Jangan menghakimi. Karena orang menghakimi itu agak berat. Hakim aja sebelum memutuskan butuh pengacara, butuh jaksa. Kok kamu tiba-tiba menghakimi tanpa pengacara, tanpa jaksa? Ada yang nuntut, ada yang bela, baru dihakimi. Kamu baru ngerti dikit sudah menghakimi. Jangan menghakimi. Jadi kalau mau ngomentari boleh sifatnya deskriptif. Deskriptif itu ngomong apa adanya. Yang saya tahu dia melakukan ini, titik. Jangan interpretatif. Kalau interpretatif pun sudah menghakimi. Interpretatif itu kan menafsirkan, memberi makna sesuai versi kita. Ini jenis menghakimi juga. Atau evaluatif. Evaluatif itu menilai, memvonis kayak tadi, itu menghakimi. Jangankan yang evaluatif, yang interpretatif juga jenisnya menghakimi. Berikan hak menghakimi hanya pada hakim. Kalau agama, hakim itu namanya kodi. Maka sesat tidak sesat misalnya serahkan pada kodinya, hakimnya. Kerajaan ubur-ubur sama MUI sudah divonis sesat. Nah itu memang sudah layak, hakimnya sudah ngomong gitu. Terus kamu sebut sesat, tidak masalah. Tapi jangan kamu tidak punya hak. Oke ya. Hakmu ya sesuai kuasa yang kamu miliki. Kalau kamu guru TPA, ya kamu punya hak menilai murid-murid TPA-mu. Kalau kamu orang tua, mungkin kamu punya hak menilai anakmu. Kalau kamu dosen, kamu punya hak menilai mahasiswamu. Jangan menghakimi yang di luar kuasamu, non-judgmental. Apalagi budaya yang lain itu pasti di luar kuasa kita. Gitu loh. Masa orang barat itu makan, saya pernah sama orang luar negeri makan nasi sama susu. Jadi ada nasi, dia ngambil susu makan. Kalau kita kan kayak gitu kok dimakan. Tapi bagi mereka biasa. Gitu loh. Ada yang kayak kita makan nasi sama lauk, tapi lauknya dimakan sendiri, terus nasinya dimakan sendiri. Ada yang begitu. Itu budaya mereka. Jangan dihakimi. Yang ketiga baru psikomotorik. Jadi knowledge dan affective dan motivasi dan tadi behavior attitude diterjemahkan dalam kenyataan. Baik bentuknya verbal atau non-verbal, kata-kata atau tindakan. Menghakimi tadi kan bisa kata-kata. Kamu bilang, oh dia sudah sesat. Atau tindakan. Tidak kamu bilang sesat sih, tapi tiba-tiba kamu serbu, kamu keperui. Ya, itu sama aja menghakimi namanya. Saya nggak menyesatkan kok Pak, cuma saya pukuli gitu aja. Ya podo wae itu jenenge. Itu namanya non-verbal. Saya nggak mengkafir-kafirkan kok, paling saya caci maki sedikit aja. Nah itu sama aja. Jadi itu namanya psikomotorik. Kita harus punya kemampuan verbal, non-verbal, dan pengambilan keputusan yang pas. Rule enactment. Ini rule enactment itu kapan harus dieksekusi? Yang pas. Semua motivasi, knowledge, dan behavior, attitude tadi, kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya, ayo dijalankan. Verbal atau non-verbal, cari timing yang pas. Itu namanya psikomotorik. Unsur psikomotoriknya. Jadi kalau diringkas, semua yang saya omongkan tadi, untuk komunikasi interkultural,
pertama, kamu harus bisa memahami dirimu sendiri. Ini tugas paling awal yang sebenarnya sangat filosofis. Kalau kamu tidak paham dirimu sendiri, ya tidak mungkin kamu bergaul dengan baik dengan orang lain. Terus ketika berhadapan dengan yang lain, harus mengapresiasi persamaan. Oh ya, kita sama ya. Oh, kita cocok ya. Nah, mengapresiasi persamaan. Lebih sibuk nyari kesamaan lebih kondusif. Kok ketemunya perbedaan, yo ayo dihormati perbedaan itu. Yang tadi setelah dihormati, difahami, saling memahami, dinikmati bersama dan dikembangkan bersama, dikritisi. Setelah itu baru dalam proses itu ada mengembangkan empati. Empati itu apa yang dia alami, kamu asosiasikan dengan dirimu. Kalau itu aku, nah itu mengembangkan empati. Untuk bisa menjalankan 4 yang di atas, syaratnya cuma 1, berpikiran terbuka. Untuk bisa berpikiran terbuka, jangan lupa kata-kata berpikiran. Berarti kamu harus bisa mikir. Untuk bisa mikir, kamu harus belajar filsafat. Jadi ujungnya malah ketemu filsafat lagi. Wong ini ngaji filsafat memang. Jadi untuk bisa memahami diri, untuk bisa mengapresiasi persamaan, untuk bisa menghormati perbedaan, kita kan butuh cara berpikir yang terbuka. Cara berpikir itu kita belajarnya dari filsafat. Nah, maka kamu harus belajar filsafat. Oke. Meskipun demikian, tetap ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Komunikasi dengan yang berbeda itu, yang pertama adalah setiap orang memang sesuai budayanya masing-masing, tapi jangan lupa setiap orang itu unik. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Ini orang Madura, itu orang Madura. Harus hati-hati. Meskipun sama-sama Madura, bisa jadi 2 orang ini berbeda. Ini Muslim, itu Muslim, yang di sana juga Muslim. Tapi harus diingat, Muslim ini, Muslim itu, Muslim yang di sana mungkin berbeda. Cara menginternalisasi, cara menyerap budayanya, itu harus diingat. Yang diingat kedua lagi, ya, setiap orang meskipun dia anak budayanya sendiri, yang Jawa mewarisi budaya Jawa, yang Madura mewarisi Madura, yang Bugis mewarisi Bugis, tapi sebenarnya yang membentuk kepribadian setiap orang itu variabelnya macam-macam, tidak cuma lingkungan. Bahan bacaan juga bisa, bahkan resistensi perlawanan juga bisa. Perlawanan itu maksudnya saya orang Jawa tapi saya benci sama budaya Jawa, sehingga dia orang Jawa tapi kebalikannya, dia membangun dirinya secara kebalikannya, resisten. Itu juga mungkin orang bisa begitu. Terus itu kalimat yang ketiga, kita lebih dari sekedar budaya yang membentuk kita. Jadi hari ini banyak teori yang bilang bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungannya. Tapi sebenarnya setiap orang itu tidak sekedar bentukan lingkungannya. Dia dibentuk oleh banyak hal, bahkan termasuk dia sendiri bisa membentuk dirinya sendiri melampaui lingkungannya. Kalau hanya ikut lingkungan, mungkin kamu tidak ada di sini malam ini belajar filsafat. Pasti ada unsur yang lain yang mempengaruhi. Kalau hanya ikut lingkungan, mungkin tidak lahir mahasiswa kayak kamu. Kampungmu duweso di pelosok yang mungkin ada mahasiswa itu aja mereka kaget misalnya.
Itu kan melampaui budayamu sendiri. Jadi yang pertama itu keunikan individu harus kamu ingat dalam komunikasi. Ini tantangan. Karena kita sering yang kedua generalisasi. Generalisasi itu pokoknya kalau orang Indonesia mesti tidak tertib. Disuruh ngantri tidak mau. Kecuali antri sembako apa antri apa gitu. Generalisasi. Pokoknya kalau orang barat mesti seks bebas. Orang barat ini mesti ateis. Di Indonesia lebih unik lagi. Komunis dipadak kiro ateis. Pokoknya komunis mesti ateis. Nah itu kan generalisasi. Padahal komunis sama ateis itu ya beda. Komunis urusan ekonomi, ateis urusan agama. Tapi orang sering mengeneralisir. Orang barat mesti ateis. Mesti komunis kabeh. Kalau orang Indonesia pokoknya bule itu mesti londo. Itu generalisasi. Ya sama kan kalau di sini, kalau di Jawa Tengah, di Jogja koran mesti KR. KR-mu apa? KR ku Jawa Pos. Nah itu generalisasi. Honda diparkir ning ndi? Nah itu. Padahal ya mungkin Yamaha, mungkin apa. Nah ini kabeh nyebutnya Honda. Itu generalisasi. Banyak budaya-budaya yang kita generalisir. Pokoknya orang Madura itu mesti ahli tukang sate, tukang cukur misalnya. Nah, itu generalisasi. Apa iya begitu? Karena generalisasi nanti rentan jatuhnya prejudice, stereotip, etnosentris dan seterusnya. Dan yang ketiga, tantangan bagi komunikasi interkultural itu objektivitas. Susah karena dunia ini macam-macam, ternyata tidak cuma macam-macam, juga berubah-ubah, dinamis. Jawa itu cenderung ngalah, cenderung lembut mungkin. Nah, itu mungkin Jawa dulu. Jawa sekarang sudah macam-macam. Objektifnya susah. Ngomong budaya itu dia sesuatu yang cair. Jadi tantangannya 3. Keunikan individu, generalisasi, dan objektivitas. Maka ada beberapa tips dari kesimpulan-kesimpulan tadi. Yang pertama, belajar tentang dirimu, belajar menghadapi perbedaan, kurangi bias, kurangi suudzon, banyak membaca, banyak mendengar, banyak bergaul. Membaca penting, mendengar penting, bergaul penting. Hanya membaca saja kurang bergaul, susah kamu membangun kompetensi interkultural. Jadi karena apa? Dunia lapangannya sangat jauh berbeda dengan dunia buku. Harus bergaul juga. Ya kalau mahasiswa, ya kutu buku, ya aktivis. Dua-duanya. Praktekkan keterampilan komunikasi yang baik. Latihan menggunakan kata-kata yang netral, yang tidak menyinggung orang. Meskipun sekarang kan tidak gampang itu kan. Kata sekarang banyak yang tidak netral. Kamu ngomong kampret sekarang tidak netral. Kecebong tidak netral. Kamu ngomong apa lagi? Sekarang banyak yang semula netral, sekarang santri aja sekarang jadinya tidak netral. Nah itu hati-hati dengan kata-kata yang tidak netral. Hati-hati dengan istilah-istilah. Ada istilah yang kalau di Jawa biasa, di luar Jawa itu jelek. Itu saru. Atau kata ini mendua arti. Itu hati-hati. Kata-kata anjing misalnya, itu kan biasa anjing. Binatang, kakinya 4, ada congornya, itu anjing. Tapi kan kata ini bisa dipakai dalam konotasi yang sangat jauh. Nah itu hati-hati dengan ini. Ini tips-tips untuk bergaul dengan budaya yang lain. Terutama kalian yang aktif di medsos. Medsos itu ndak ada tidak kelihatan wajahnya yang ngomong.
Tidak ada intonasinya. Intonasinya tidak dari yang nulis, tapi dari yang baca. Kamu jam 12 malam, tiba-tiba WA, sudah tidur belum? Oh, itu yang baca bisa. Sudah tidur belum? Jadinya romantis. Tapi kalau yang baca, sudah tidur belum? Itu ya kan? Yang satu responnya romantis, yang satu responnya emangnya ngapain tanya-tanya. Bisa begitu. Oke. Misalnya kadang-kadang mahasiswa WA saya, Pak, besok saya mau ketemu Bapak jam 9. Datang ya. Loh, itu kalau saya membacanya romantis kan jadi enak. Pak, besok saya mau datang jam 9. Datang ya. Loh, enak. Tapi kalau pakai kata perintah, datang ya, itu merintah. Sama-sama tulisan datang ya. Itu atau cepat balas. Oh, itu kan cara membaca menentukan. Makanya kamu hati-hati. Medsos itu begitu. Kamu kalau sedang marah baca WA itu intonasinya jadi marah terus semua. Karena sesuai yang baca, intonasinya dari yang baca, tidak dari tulisannya. Makanya hati-hati. Oke. Sudah jam 10. Saya ambil beberapa quote itu. Ada rumusnya untuk jadi bijaksana dalam komunikasi. The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Problem besar dalam komunikasi kita biasanya, kita itu kalau mendengar orang ngomong, yang jadi fokus kita adalah gimana caraku membalas. Bukan apa yang harus aku pahami dari ekspresinya, dari kata-katanya. Kalau ada temanmu ngomong selamat ya, itu yang kamu pikir pertama kan balesnya piye. Atau turut berduka, atau turut, itu kan terus kamu mikir balasnya gimana. Ada temanmu ngomong apa saja, kamu pertama-tama yang kamu pertimbangkan kan cara balasnya. Kalau ada temanmu curhat, kamu mesti tidak perhatian dia ngomong apa, tapi kamu mikir, kira-kira aku ngasih nasihat apa ya? Mesti ngono. Padahal mungkin yang curhat cuma ingin didengarkan. Tapi kita sibuk caranya jawab, bukan cara memahami. Nah, itu yang sering jadi masalah. Kalau yang kedua itu relationship are hard to know because conversation become texting, argument become phone call, and feeling become status update. Hari ini situasinya itu. Yang saya jelaskan tadi, komunikasi verbal langsung manusia dengan manusia. Dan hari ini situasinya jauh lebih rumit. Karena sekarang omongan itu berubah jadi teks. Diskusi berubah jadi phone call, panggilan telepon. Dan rasa berubah jadi update status. Kamu sekarang merasakan apa aja kan update status. Tiap hari ditanya oleh Facebook, apa yang kamu rasakan? Ya, itu terus kamu. Bahkan kalau kamu malas ngomong, dibantu sekarang pakai emoticon. Sudah ngomong enak-enak, belakangnya ada emoticon meringis itu. Wah, ini serius enggak ngomongnya, kok meringis gini emoticonnya? Kan kadang-kadang kamu bingung di situ. Harusnya yang kamu emoticonnya nangis karena ada berita duka, salah pencet. Bukan nangis tapi ketawa sampai nangis. Itu kan susah lagi kamu. Ini ada berita duka kok malah ketawa sampai nangis. Ini beda lagi. Ada berita bahwa teman kita sedang di rumah sakit. Terus bukain ning Facebook, balesnya piye yo? Akhirnya ning Facebook kan adanya cuma like, jempol. Akhirnya semua ngasih jempol. Ini temennya masuk rumah sakit malah dikasih jempol. Facebook kan adanya cuma jempol, tidak ada dislike, tidak ada. Adanya jempol. Ada misalnya ada partai A korupsi sekian juta, beritanya diposting terus, kamu kan terpaksa harus like kan. Loh, ini ada orang maling kok kamu suka, itu gimana?
Oh, itu kan hari ini situasinya begitu. Maka ayo hati-hati. Dan to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Ngomong sama siapa saja, ayo diingat-ingat, setiap orang memahami dunia sesuai versinya, versi dia. Dan ini kita jadikan patokan. Jangan memaksakan versi kita untuk versinya dia. Kalau kita paksakan, lahirnya mesti konflik. Atau kita sendiri juga nantinya tersakiti. Maka ingat-ingat ini. Kalau ada orang ngomong, kamu punya komunikasi dengan siapa saja, ingat-ingatlah bahwa yang kamu ajak komunikasi itu punya cara pandang sendiri, punya perspektif sendiri. Nah, itu akan lebih menciptakan harmoni dalam komunikasi.